Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa meneruskan materi kuliah daring kita dengan tema anjak piutang. Anjak piutang ini saya yakin sebagian dari kita tidak pernah mendengar atau pernah mendengar tapi maksudnya apa sendiri juga tidak terlalu paham gitu ya. Anjak piutang itu adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang sebenarnya sudah lama ada di Indonesia gitu ya. Dan ini juga ada bentuk pembiayaan seperti ini juga ada diterapkan di berbagai belahan dunia. Jadi bahasa Inggris daripada anjak piutang ini adalah factoring. Nah, sebenarnya fungsi daripada anjak piutang ini apa sih? Kenapa lembaga ini kemudian muncul atau lembaga ini ada gitu ya? Karena seperti kita tahu yang namanya dunia usaha ini kadang-kadang cash flow atau arus kasnya ini tidak bisa lancar atau normal. Oleh karena itu, kemudian kalau kondisinya normal, kalau kondisi cash flow-nya itu normal, lancar, tidak akan ada masalah sama sekali. Akan tetapi yang namanya dunia usaha, seperti saya sebutkan di awal tadi, kadang-kadang mengalami yang namanya up and down. Gitu. Kadang-kadang cash flow-nya ini tidak terlalu lancar. Gitu. Nah, lembaga keuangan anjak piutang ini memiliki satu fungsi untuk memperlancar arus cash flow dari suatu perusahaan. Gitu ya. Nah, fungsinya adalah supaya piutang-piutang yang belum tertagih tersebut bisa segera dilunasi oleh lembaga ini. Ya. Kemudian, alasan suatu perusahaan melakukan anjak piutang diantaranya adalah yang pertama, bisa jadi satu-satunya sumber kas dari suatu perusahaan itu berasal dari piutang tersebut. Sehingga ketika piutang belum jatuh tempo atau piutang belum tertagih, maka cash flow-nya menjadi tidak lancar. Yang kedua, alasan yang banyak sekali diketahui bahwa waktu dan biaya untuk melakukan penagihan ini sangat besar dan tidak mudah gitu ya. Siapa di sini yang pernah misalkan meminjamkan uang kepada temannya gitu ya. Temannya pinjam uang, tolong dong saya minjem uang 500.000 aja untuk makan gitu misalkan. Nanti seminggu lagi ketika saya sudah dapat kiriman dari orang tua, saya kembalikan. Tapi ternyata ketika sudah seminggu kok nggak dikembalikan, seminggu lebih sehari kok nggak dikembalikan gitu ya. Ditagih juga nggak ada, ditagih lagi HP-nya dimatiin gitu ya, ditagih lagi kemudian pura-pura mati gitu ya. Jadi waktu dan biaya untuk melakukan penagihan ini sangat besar ya. Ini salah satu kendala juga dalam penagihan piutang tersebut. Nah, kemudian dalam anjak piutang ini terdapat 3 entitas atau 3 pihak yang terlibat. Yang pertama adalah nasabah. Nasabah di sini adalah pihak yang menjual piutangnya, biasanya merupakan supplier atau penjual yang melakukan transaksi secara kredit. Jadi nasabah ini yang memiliki piutang, yang akan menjual piutangnya kepada perusahaan anjak piutang. Yang kedua adalah perusahaan anjak piutang. Nah, perusahaan anjak piutang ini adalah perusahaan pembiayaan yang menyediakan pembayaran atas piutang yang belum tertagih dari nasabah. Jadi dia yang membeli piutang daripada nasabah. Pihak yang ketiga ini adalah debitur. Debitur ini adalah pihak yang memiliki hutang kepada nasabah yang nantinya hutang tersebut dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Sehingga nantinya debitur akan membayar hutangnya kepada perusahaan anjak piutang gitu ya, bukan lagi kepada nasabah. Nanti kita bahas lebih lanjut di belakang mekanismenya seperti apa. Skema transaksi yang dilakukan
dalam sistem anjak piutang. Bisa dilihat di dalam skema tersebut. Yang pertama adalah customer atau debitur, gitu ya. Itu melakukan transaksi secara kredit kepada supplier atau nasabah, gitu ya. Jadi misalkan mereka melakukan transaksi secara kredit. Nah, setelah terjadi transaksi tersebut, supplier yang memiliki piutang kemudian menjual piutangnya kepada perusahaan anjak piutang. Nah, perusahaan anjak piutang ini kemudian akan melakukan pembayaran langsung kepada nasabah. Oke. Nah, setelah melakukan pembayaran langsung kepada nasabah, maka perusahaan anjak piutang ketika jatuh tempo akan melakukan penagihan kepada customer atau debitur. Debitur kemudian tidak lagi membayar kepada nasabah, ya. Pembayaran dilakukan kepada perusahaan anjak piutang. Nah, kalau dilihat dari transaksi ini atau skema yang ada di di sini, ya bisa dilihat di sini skemanya, bisa dilihat bahwa sebenarnya prosesi atau mekanisme anjak piutang ini adalah mekanisme penjualan piutang. Oke. Kemudian ini keterangan yang sudah saya berikan tadi, gitu ya, bisa dipahami di sini bahwasanya proses penjualan piutang ini dilakukan secara bertahap oleh perusahaan anjak piutang. Nah, risikonya apa saja? Karena seperti kita tahu, saya sebutkan di atas, yang namanya hutang, gitu ya, yang namanya piutang itu sulit sekali tertagih, gitu ya. Tak terkecuali perusahaan anjak piutang ini risikonya sangat tinggi sekali, ya. Karena di sini perusahaan anjak piutang ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah memeriksa piutang dari nasabah. Yang kedua adalah melakukan pinjaman atau pembayaran piutang dari nasabah. Yang ketiga adalah menanggung resiko. Jadi 3 fungsi ini sangat berat sekali resikonya. Resiko-resiko yang muncul apa saja kira-kira? Yang pertama, customer tidak membayar hutangnya. Ini sangat sering sekali terjadi. Yang kedua, customer membayar hutangnya tetapi tidak secara penuh, atau sering sekali Anda tentu sudah mendapatkan materi mengenai one prestasi. Jadi ketika customer atau nasabah tidak melakukan customer atau debitur tidak melakukan pembayaran, gitu ya, membayar tidak penuh, membayar tidak tepat pada waktunya, atau tidak membayar sama sekali, itu merupakan bentuk-bentuk daripada one prestasi. Nah, one prestasi yang mungkin terjadi itu menjadi salah satu resiko terbesar yang dimiliki oleh perusahaan anjak piutang. Nah, untuk meminimalisir resiko yang mungkin muncul tersebut, maka perusahaan anjak piutang memiliki beberapa tips, gitu ya, memiliki beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir resiko tersebut. Yang pertama adalah melakukan variasi produk atau perjanjian anjak piutang, ya. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan latar belakang perusahaan atau background checking. Oke. Yang pertama terlebih dahulu, ini ya, penurunan resiko bisa dilakukan dengan variasi produk dan background checking. Nah, di sini seperti kita ketahui, variasi produk. Cara membuat variasi produk yang bisa ditawarkan kepada calon nasabah yang akan melakukan anjak piutang, yang pertama adalah memecah risiko yang ditanggung kepada nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya resiko tidak dibayarkan hutang debitur tersebut. Ya. Dari hal ini kemudian memunculkan 2 variasi produk, ya, yang bisa mengurangi resiko dari tidak terbayarnya piutang tersebut. Yang pertama adalah without recourse factoring. Without recourse factoring ini merupakan salah satu bentuk atau model anjak piutang yang sering sekali disebut dengan non-recourse factoring.
Dalam non-recourse factoring ini, perusahaan anjak piutang menanggung sepenuhnya resiko atas tidak tertagihnya piutang dari nasabah tersebut. Apabila debitur tadi mangkir atau tidak melakukan pembayaran atau melakukan uang prestasi, maka perusahaan anjak piutang yang akan mengalami kerugian dan tidak lagi bisa melimpahkan kerugian tersebut kepada nasabah. Oke, jadi seluruh resiko ditanggung oleh perusahaan anjak piutang. Bentuk yang kedua dari variasi produk tadi adalah with recourse factoring, atau disebut juga with recourse factoring ini memiliki salah satu bentuk yang merupakan kebalikan dari without recourse factoring tadi. Di sini perusahaan anjak piutang tidak menanggung sepenuhnya risiko yang muncul akibat tidak tertagihnya piutang dari nasabah. Apabila debitur tidak melakukan pembayaran sesuai dengan janji atau perjanjian di awal, maka perusahaan anjak piutang tersebut bisa mengembalikan tanggung jawab pembayaran piutang kepada nasabah atas tidak tertagihnya piutang tersebut. Jadi, resiko tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan anjak piutang. Nah, di antara dua variasi produk tadi, with recourse factoring dan without recourse factoring, kira-kira risiko terbesar ada pada bentuk yang mana? Ya, pertanyaan pertama itu bahan diskusi kita. Kemudian yang kedua adalah di antara dua bentuk tersebut, kira-kira fee yang paling besar yang diterima oleh perusahaan anjak piutang adalah bentuk yang mana? Ya, jadi ada dua hal yang nanti akan bisa kita diskusikan pada bentuk ini. Yang kedua dari variasi produk tersebut adalah memperlambat pembayaran kepada nasabah. Ya, hal ini bisa dilakukan apabila perusahaan anjak piutang tersebut apabila melunasi piutang nasabah tersebut tidak dalam jangka waktu secepatnya. Artinya, pembayaran piutang yang dilakukan perusahaan anjak piutang kepada nasabah itu dibayarkan ketika akan jatuh tempo, sehingga perusahaan anjak piutang tidak mengalami resiko yang terlalu tinggi. Ya, jadi misalkan dalam hal ini perusahaan anjak piutang mengambil risiko dengan memajukan waktu pembayaran piutang, dan perusahaan anjak piutang dapat menurunkan tingkat risiko dengan memperlambat pembayaran kepada nasabah mendekati waktu jatuh tempo dari debitur. Contohnya seperti ini, ya, bisa dilihat di dalam slide. Dari pemeriksaan historical collection record, diketahui bahwa rata-rata waktu pembayaran yang dilakukan oleh customer adalah 60 hari. Maka perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran kepada nasabah atau supplier, ini adalah mendekati waktu tersebut 60 hari. Bisa dalam waktu 40 hari, gitu ya, dalam jangka waktu 45 hari atau 50 hari, gitu. Jadi mendekati jatuh tempo, sehingga risiko tidak terlalu besar. Kemudian dalam prakteknya, berdasarkan cara pembayaran anjak piutang ini bisa dilakukan atau bisa dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah advance payment. Advance payment ini adalah perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran di muka. Advance itu pembayaran di muka, gitu ya. Berdasarkan nilai faktur yang diberikan nasabah, ya, pembayaran di muka tersebut sesuai kesepakatan antara nasabah dengan perusahaan anjak piutang, besarnya hanya 80% saja dari nilai faktur. Ya, jadi tidak 100% dibayar lunas oleh perusahaan anjak piutang, hanya 80% saja. Bentuk berikutnya adalah maturity. Maturity ini adalah bentuk perusahaan anjak piutang yang membayar ketika mature date atau jatuh tempo.
Pembayaran tagihan tersebut biasanya dilakukan berdasarkan data historis rata-rata jatuh tempo tagihan atau fakturnya. Jadi kapan jatuh temponya, kalau tadi contoh di atas tadi kan jatuh tempo 60 hari, maka maturity date-nya adalah ketika sudah 60 hari. Sedangkan yang ketiga, on collection atau collection saja, pembayaran kepada nasabah ini dilakukan ketika perusahaan anjak piutang telah berhasil menagih kepada debitur. Gitu. Jadi perusahaan anjak piutang baru membayar piutang nasabah tersebut pada saat sudah tertagihnya piutang tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian, dalam ketiga macam bentuk dari perusahaan anjak piutang ini tadi, bentuk variasi produk yang ada ini tadi, advance payment, maturity payment, dan collection, mana yang memiliki tingkat resiko paling tinggi? Sebabnya apa? Ya. Dan di antara ketiga ini, mana yang memiliki resiko yang paling rendah? Dan sebabnya apa? Oke, itu bahan diskusi kita selanjutnya. Untuk pengurangan resiko yang kedua, caranya adalah dengan melakukan background checking. Background checking ini adalah melakukan pemeriksaan latar belakang dari perusahaan debitur tersebut. Yang pertama dengan cara melakukan pemeriksaan historical collection record, ya. Jadi seberapa lama customer ini bisa melakukan pembayaran, ya. Jadi apabila perusahaan anjak piutang ini bisa mengukur kira-kira berapa lama collection date-nya, ini maka bisa dihitung pula resiko yang mungkin muncul, gitu ya. Nah, pemeriksaan background atau background checking ini dilakukan dengan melihat berapa rata-rata waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar hutangnya. Jangka waktunya 30 sampai 60 hari atau mungkin lebih, gitu ya. Semakin lama jangka waktu, semakin tinggi resiko dari perusahaan anjak piutang, gitu ya. Kemudian cara yang kedua adalah hanya mengambil nasabah dari customer yang sudah dikenal saja. Ini lebih aman lagi, gitu ya. Jadi perusahaan anjak piutang tidak sembarangan mengambil nasabah dan customer, ya. Jadi dia hanya mengambil nasabah dan customer yang benar-benar sudah dikenal saja, sehingga resiko tidak terbayarnya piutang tersebut semakin kecil, gitu. Selanjutnya, pencatatan anjak piutang. Jadi sebenarnya anjak piutang itu seperti apa? Atau Anda bertanya-tanya, kenapa ada suatu perusahaan ya, factoring, ada sistem pembiayaan anjak piutang. Dari mana dia memperoleh keuntungan perusahaan anjak piutang tersebut? Ini adalah contohnya. Bisa dilihat di situ bahwa ada suatu PT, namanya PT Singa Mengaum, memiliki piutang sebesar 600 juta yang dijual kepada perusahaan anjak piutang, yaitu Bank Jaya. Bank Jaya menetapkan fee sebesar 2% dari besarnya piutang yang dijual. Fee akan dipotong dari jumlah piutang yang dibayar, sehingga nantinya Bank Jaya hanya akan membayar PT Singa Mengaum sebesar 588 juta rupiah. Catatannya akan seperti apa? Piutangnya tetap 600 juta, ya, tapi yang akan diterima oleh perusahaan atau PT Singa Mengaum hanya 588 juta saja. Sedangkan fee bagi perusahaan anjak piutang dalam hal ini adalah Bank Jaya itu sebesar 12 juta rupiah. Jadi yang namanya perusahaan anjak piutang ini sebenarnya perusahaan yang dapat mendapatkan untung dari proses penagihan piutang tersebut. Maka dari itu, ya, mungkin Anda sekarang mengamati salah satu usaha yang sedang menjadi tren di sini itu adalah perusahaan penagihan hutang atau sering disebut sebagai
debt collector. Sering mendengar seperti itu ya, debt collector, ya perusahaan debt collector. Nah, perusahaan debt collector ini sebenarnya apa? Perusahaan debt collector ini adalah satu perusahaan yang biasanya didirikan khusus untuk melakukan penagihan saja. Jadi, biasanya kalau Anda amati gitu ya, perusahaan-perusahaan atau lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, ya, biasanya mereka melakukan atau memiliki perjanjian penagihan hutang yang dilakukan oleh pihak ketiga atau perusahaan penyedia jasa debt collector tersebut. Kenapa? Karena sebenarnya penagihan hutang itu cukup memiliki banyak resiko. Seperti kita ketahui gitu ya, mungkin pada waktu itu beberapa tahun yang lalu gitu ya, sekitar akhir tahun 2000 gitu ya. Saya lupa tepatnya tahun berapa, ada sebuah bank yang sangat terkenal, bank swasta asing yang sangat terkenal sekali gitu ya. Tidak perlu saya sebut di sini. Memiliki satu kasus di mana salah satu nasabah atau debiturnya ini meninggal dunia karena dianiaya oleh oleh debt collector. Jadi orang tersebut ditagih oleh debt collector, dianiaya hingga meninggal dunia. Maka kemudian ini jadi kasus yang cukup besar karena yang namanya bank tersebut adalah bank yang sangat terkenal, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu ya. Akhirnya kemudian kasusnya sangat rame gitu ya, tapi kemudian bank ini tidak mendapatkan tuntutan apapun karena memang yang namanya debt collector tersebut tidak ada dalam klausula perjanjian, satu. Yang kedua, perusahaan penagihan hutang tersebut bukan bagian dari bukan bagian dari bank tersebut, sehingga dalam hal ini bank tersebut tidak terseret ke dalam kasus hukum yang ada mengenai penganiayaan tersebut, penganiayaan yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang. Nah, oleh karena itu yang namanya perusahaan penagihan hutang atau penyedia jasa debt collector itu sekarang sangat ramai, apalagi sekarang ada yang namanya vintage gitu ya. Vintage ini juga membutuhkan banyak sekali tenaga untuk melakukan penagihan hutang. Yang berikutnya, apa saja atau biaya-biaya apa saja yang timbul dari anjak piutang ya. Jadi anjak piutang ini mendapatkan keuntungan dari biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah. Yang pertama adalah service charge atau fee tadi ya. Muncul akibat kegiatan penagihan yang dilakukan perusahaan anjak piutang kepada debitur. Besarnya fee seberapa? Disepakati kedua belah pihak gitu ya, berdasarkan persentase. Antara 1% hingga 3% dari nilai faktur. Jadi tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak berapa fee yang akan mereka berikan kepada perusahaan anjak piutang. Biasanya disesuaikan dengan besarnya risiko dan besarnya faktur dari nasabah tersebut. Yang kedua adalah discount charge atau bunga. Bunga ini muncul akibat resiko yang ditanggung oleh perusahaan anjak piutang yang melakukan pembayaran di muka. Jadi apabila bentuknya adalah advance payment, pembayaran di muka, besarnya biaya ini dinyatakan dalam suatu persentase secara tahunan apabila memang jatuh temponya agak panjang. Sama dengan service charge, besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Salah satu yang menjadikan faktor dalam penentuan besarnya discount charge atau bunga ini adalah seberapa cepat pembayaran di muka yang akan dilakukan oleh perusahaan anjak piutang. Semakin cepat perusahaan anjak piutang tersebut membayar piutang tersebut, semakin besar bunga yang akan diterima perusahaan anjak piutang karena risikonya juga semakin tinggi, gitu ya. Jadi besarnya fee tergantung pada besarnya resiko.
Sebagai contohnya, ketika perusahaan anjak piutang membeli piutang berdasarkan historical collection atau jangka waktu jatuh temponya piutang tersebut, rata-ratanya adalah 75 hari. Jadi jatuh temponya dalam 75 hari. Besarnya bunga ditetapkan oleh perusahaan anjak piutang akan berbeda ketika perusahaan melakukan pembayaran kepada nasabah di hari 30 dan hari 60. Kira-kira menurut pendapat Anda, bunganya akan lebih besar yang mana ketika perusahaan tersebut membayar dalam jangka waktu 30 hari atau di hari ke-60? Ya. Jadi lebih besar yang mana? Bunganya, bunga yang ditetapkan perusahaan anjak piutang tersebut apabila melakukan pembayaran kepada nasabah dalam 30 hari atau dalam 60 hari. Ingat, semakin lama jangka waktu, semakin besar resiko dan semakin besar bunga yang diterima oleh perusahaan anjak piutang. Oke. Manfaat anjak piutang ya, yang pertama adalah memperlancar arus kas. Tadi seperti di awal perkuliahan ini saya sebutkan, apabila satu-satunya sumber dana dari perusahaan ini adalah dari kas, maka kemudian perusahaan anjak piutang ini sangat bermanfaat karena dapat memperlancar arus kas suatu perusahaan atau piutang yang belum tertagih. Yang kedua adalah mengurangi resiko kerugian yang ditimbulkan apabila piutang tersebut tidak tertagih. Ya. Piutang tidak tertagih ini resikonya sangat tinggi. Jadi untuk memperkecil resiko tersebut sangat mungkin apabila sangat menguntungkan apabila piutang tersebut dapat dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Yang berikutnya adalah mengurangi biaya dan waktu yang timbul akibat penagihan, ya, karena menagih ini memerlukan waktu, memerlukan biaya yang sangat besar, tenaga juga, gitu ya. Jadi perusahaan anjak piutang dapat membantu kita melakukan penagihan tersebut. Oke. Yang berikutnya tidak diperlukan penyertaan jaminan atau kolateral. Dalam hal ini, jaminan yang diberikan adalah piutang itu sendiri. Jadi tidak diperlukan jaminan kebendaan apapun selain piutang tersebut. Ya. Sehingga misalkan kita meminjam pembiayaan ke bank yang namanya jaminan kebendaan itu sangat diperlukan untuk pertimbangan diberikan atau tidaknya pembiayaan dari bank tersebut. Akan tetapi apabila yang namanya pembiayaan tersebut berasal dari anjak piutang, maka perusahaan anjak piutang tidak mengharuskan adanya jaminan apapun, jaminan kebendaan apapun, cukup dengan piutang saja. Okay. Manajemen perusahaan anjak piutang. Anjak piutang ini merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek baik di luar maupun di dalam negeri, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi dia akan mengurai atau mempercepat pembayaran piutang yang belum tertagih tersebut. Oke. Jadi perusahaan anjak piutang ini manfaatnya adalah memberikan bantuan pembayaran atau memperlancar arus kas. Jenis fasilitas anjak piutang itu apa saja, gitu ya. Ada beberapa macam. Yang pertama adalah berdasarkan pemberitahuan, ada disclose, ada undisclosed factoring. Berdasarkan risiko ada with recourse, ada without recourse, ya. Seperti yang di depan tadi, berdasarkan pelayanan ada full service, ada resource, ada bulk factoring, ada maturity, ada advance payment. Kemudian berdasarkan wilayah ada domestic dan ada international factoring. Ya.
Yang pertama untuk pemberitahuan, ada disclosed factoring dan ada undisclosed factoring. Disclosed factoring seperti kita artikan bahwa disclose ini dengan pemberitahuan ya, penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan debitur. Jadi debitur diberitahu bahwa akan ada pembayaran piutang kepada perusahaan anjak piutang. Sementara undisclosed factoring ini debitur tidak diberitahu bahwa piutang tersebut sudah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang gitu ya. Jadi mekanismenya seperti apa? Nanti kita lihat di belakang bentuknya akan menjadi seperti apa mekanismenya. Sementara dari sisi resiko ada with recourse dan ada without recourse. Kalau with recourse factoring, debitur tidak mampu melunasi kewajibannya, resiko kredit menjadi tanggung jawab kreditur dan perusahaan anjak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihannya. Kalau without recourse, itu semua resiko tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab anjak piutang sepenuhnya. Jadi resiko sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan anjak piutang. Nasabah tidak memberikan atau tidak mendapatkan resiko tersebut. Berdasarkan pelayanannya, ada full service factoring, memberikan semua jenis fasilitas pembiayaan dan non pembiayaan gitu ya. Yang kedua adalah resource factoring, memberikan fasilitas semuanya kecuali proteksi risiko karena risikonya akan dikembalikan kepada nasabah apabila tidak tertagih. Yang ketiga adalah bulk factoring, jasa yang diberikan hanya pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo saja, jadi tidak ada penagihan. Maturity factoring, fasilitas diberikan, perlindungan kredit dan pengurusan penjualan. Yang keempat ini adalah advance payment. Pembayaran dilakukan di awal ya. Sebesar 80% dari nilai faktur. Jadi pembayaran di muka. Oke. Nah, disclosed dan undisclosed tadi ada satu hal yang membedakan adanya pemberitahuan dan tidak adanya pemberitahuan. Tujuan daripada notifikasi atau pemberitahuan. Yang pertama adalah menjamin pembayaran langsung kepada perusahaan anjak piutang bahwa piutang sudah beralih kepada perusahaan anjak piutang. Mencegah debitur merugikan perusahaan anjak piutang. Yang ketiga, mencegah adanya perubahan dalam kontrak dan memungkinkan perusahaan anjak piutang untuk menuntut apabila terjadi perselisihan karena sudah ada notifikasi. Jadi tidak ada lagi alasan dari pihak debitur bahwa dia tidak tahu bahwa sebenarnya piutang tersebut atau hutangnya sudah beralih penagihannya dari nasabah kepada perusahaan anjak piutang, gitu ya. Ini disclosed factoring atau yang merupakan perusahaan yang memberikan pemberitahuan bahwa piutang tersebut sudah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Bisa dilihat di situ, hampir sama. Supplier melakukan penjualan secara kredit kepada debitur atau customer. Kemudian supplier memberikan kontrak kepada perusahaan anjak piutang, ya. Kemudian supplier memberitahukan kepada debitur bahwa piutang tersebut sudah dipindahkan kepada perusahaan anjak piutang. Setelah itu, perusahaan anjak piutang akan membayarkan sebesar 80% dari nilai faktur kepada supplier, ya, karena bentuknya adalah advance payment, dibayar 80%. Setelah itu, melakukan penagihan kepada customer dan melakukan pelunasan kepada perusahaan anjak piutang. Sementara kalau bentuknya adalah undisclosed factoring, bisa dilihat di situ. Supplier melakukan penjualan secara kredit kepada customer, memberikan faktur kepada customer, ya. Kemudian customer atau debitur ini nanti akan melakukan pelunasannya kepada supplier. Padahal sebenarnya supplier ini sudah mengalihkan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang sudah memberikan pembayaran sebesar 80% dan memberikan kopi faktur di situ. Akan tetapi, customer tidak
mengetahui bahwa sudah ada pembayaran atau sudah ada pengalihan piutang kepada pihak perusahaan anjak piutang, sehingga customer atau debitur tetap akan melakukan pelunasan kepada nasabah. Jasa anjak piutang, financing service, penyediaan pembayaran di muka bisa 60 sampai dengan 80% dari piutang dari nilai faktur. Yang kedua adalah non-financing, ada investigasi kredit, sales ledger, ada pengawasan dan penagihan, ada perlindungan terhadap risiko kredit akibat fluktuasi nilai uang, ada service charge, besarnya berbeda-beda, ya, dari 0,5% hingga 2%, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Oke. Manfaat anjak piutang ini ada banyak sekali gitu ya, nanti bisa Anda baca. Sebagian sudah saya sebutkan di atas, membantu administrasi penjualan dan penagihan, mengurangi resiko, memperbaiki penagihan, memperlancar kas, dan meningkatkan kepercayaan dalam mengembangkan suatu usaha. Oke. Sementara ada yang namanya anjak piutang internasional. Kalau Anda amati di sini bentuknya bisa seperti letter of credit, penerbitan letter of credit. Gitu ya. Bisa Anda lihat di sini yang pertama adalah misalkan ini kita sebut saja ada perusahaan ekspor rotan ya ke Jepang. Nah, eksportir di Indonesia mengirimkan barang ke Jepang. Oke. Nah, importir di Jepang sana menerima akan menerima barang tersebut. Tapi sebelumnya eksportir tersebut sudah mengontak export factor. Export factor ini adalah perusahaan anjak piutang yang ada di Indonesia, ya, memberikan faktur dan dokumen pengapalan, dan anjak piutang yang ada di Indonesia membayar 80% dari nilai faktur tersebut. Oke. Setelah itu export factor melakukan kontak kepada import factor. Import factor ini ada perusahaan anjak piutang yang merupakan perusahaan anjak piutang yang ada di Jepang sana. Bisa jadi satu perusahaan dengan export factor, bisa jadi itu perusahaan yang berbeda, tapi memiliki hubungan kerjasama dengan export factor yang ada di Indonesia. Dikirimkanlah faktur dan dokumennya. Faktur dan dokumen diterima oleh import factor dan verifikasi kepada importir. Importir akan memberikan pembayaran kepada export factor. Import factor melakukan pembayaran kepada export factor sebanyak 100% dan export factor akan membayar kekurangan pembayaran faktur tadi ya kepada eksportir. Ya. Itu mekanisme daripada anjak piutang luar negeri. Manfaatnya apa? Kalau eksportir ini dengan open account. Jadi tidak perlu letter of credit gitu ya. Penagihannya di luar negeri juga lebih baik karena di sana ada perusahaan anjak piutang yang berada di negeri importir tersebut. Importir dapat apa? Nah, pertama sama, hemat biaya karena tidak menggunakan LC, letter of credit. Yang kedua adalah bisa menggunakan fasilitas kredit lebih bebas gitu ya. Karena ada yang namanya bantuan daripada perusahaan anjak piutang. Biayanya apa saja? Sama seperti yang ada di atas, itu service charge, gitu ya. Dan discount charge atau interest charge atau bunga tadi ya, berkaitan dengan pembayaran di muka, resiko dan lain sebagainya. Besarnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati berdua. Oke, apa saja yang perlu diketahui oleh perusahaan anjak piutang dalam mengurangi resiko terjadinya piutang yang tidak tertagih, gitu ya. Itu bisa dibaca, ya. Apa saja yang perlu, misalkan prospek usaha, bagaimana sifat customer, industrinya bagaimana, penilaian kinerjanya seperti apa, gitu ya. Nah, bagaimana cara memilih perusahaan factoring gitu ya. Tentu yang sudah memiliki pengalaman yang cukup bagus, memiliki tenaga manajemen yang cukup bagus dan penyediaan dananya gitu ya.
itu juga sangat bagus gitu ya. Jadi kita memilih perusahaan anjak piutang itu yang kira-kira dia mampu untuk memberikan bantuan pendanaan secara penuh kepada kita. Apa saja yang ada di dalam perusahaan dalam perjanjian factoring tersebut, ada ketentuan umum, jaminan ditentukan atau tidak, atau hanya perlu piutang itu saja atau faktur itu saja, kemudian ada notifikasi atau tidak, dan lain sebagainya. Gitu. Bedanya apa sih sebenarnya anjak piutang dengan kredit perbankan? Gitu ya. Kalau yang pertama, anjak piutang ini bentuknya adalah jual beli piutang, jadi bukan pembayaran secara kredit. Sementara kalau kredit ya pembayaran secara kredit, secara diangsur. Kalau piutang tidak, jual beli piutang, pembayaran 80%, kemudian baru sisanya. Anjak piutang ini mengalihkan aktiva produktif. Jadi aktiva yang pada dasarnya itu belum produktif karena belum jatuh tempo bisa menjadi aktiva produktif sehingga bisa memperlancar arus kas, gitu ya. Sementara yang kedua adalah menimbulkan hutang karena adanya mobilisasi dana, ya. Anjak piutang juga mengubah yang namanya penjualan kredit menjadi tunai. Biasanya anjak piutang tidak memerlukan agunan. Jadi cukup yang namanya faktur itu saja atau piutang saja, tidak perlu agunan. Sementara kredit itu yang namanya jaminan, agunan itu mutlak hukumnya. Gitu ya. Salah satu penentu daripada dikabulkan atau tidaknya pengajuan kredit adalah ada atau tidaknya jaminan. Hubungan dengan klien adalah sebagai partner dalam anjak piutang, sementara dalam kredit hubungannya adalah sebagai debitur dengan kreditur saja, gitu ya. Jadi ada perbedaan hubungan hukum antara anjak piutang dengan kredit perbankan. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai perusahaan anjak piutang ini. Semoga bisa membawa manfaat, semoga bisa dipahami. Nanti kita lanjutkan dalam sesi diskusi, sementara pertanyaan-pertanyaan saya yang ada di dalam penjelasan saya tadi akan menjadi bahan untuk diskusi kita pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.